Malam itu, hujan turun dengan deras membasahi ganggang sempit di pinggiran Jakarta. Suara rintik hujan yang menghantam atap seng terdengar seperti nyanyian kesedihan yang tak berujung. Di dalam sebuah rumah kecil yang dindingnya mulai mengelupas, suasana terasa jauh lebih dingin daripada udara di luar. Bukan karena angin malam, melainkan karena tatapan mata seorang ibu kepada anak sulungnya. Budi baru saja melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah. Jam dinding tua yang berdetak nyaring menunjukkan pukul 11 malam. Tubuhnya basah kuyup. Jaket hijau lusuh khas pengemudi ojek online yang ia kenakan meneteskan air keruh ke lantai ubin yang retak. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan bibirnya sedikit gemetar menahan dingin atau mungkin menahan rasa sakit yang belakangan ini semakin sering menggerogoti dadanya. Ia baru saja pulang setelah seharian bekerja, menerobos banjir demi mengantar pesanan makanan orang lain, sementara perutnya sendiri belum diisi nasi sejak siang. Namun, sambutan yang ia terima bukanlah handuk hangat atau segelas teh panas. "Dari mana saja kamu, Budi?" Suara melengking Ibu Sri memecah keheningan. Wanita berusia 60 tahun itu duduk di kursi kayu reot di ruang tengah, wajahnya merah pada menahan amarah. Di sebelahnya, Rio, adik bungsu Budi yang berusia 28 tahun, sedang asyik bermain game di ponsel pintar keluaran terbaru sambil mengangkat kakinya ke atas meja. Rio bahkan tidak menoleh sedikit pun ketika kakaknya masuk dengan kondisi menyedihkan seperti itu. Budi menunduk, meletakkan helmnya pelan-pelan di sudut pintu, takut membuat suara yang akan semakin memicu amarah ibunya. "Maaf, Bu. Tadi hujan deras sekali, banyak jalanan banjir. Jadi macet parah," jawab Budi dengan suara parau. Ia menahan batuk yang mendesak keluar dari tenggorokannya. Ia tidak boleh batuk. Jika ia batuk, ibu akan marah karena menuduhnya menyebarkan penyakit di rumah. "Alasan," bentak Ibu Sri. Ia berdiri, menunjuk wajah Budi dengan telunjuknya yang kasar. "Kamu tahu adikmu Rio belum makan. Dia nungguin kamu pulang bawa uang buat beli makan malam. Kamu ini kakak macam apa? Seharian keluyuran, pulang malam, tapi tidak bawa apa-apa buat adik sendiri." Budi merasakan perih yang tajam di ulu hatinya. Bukan karena lapar, tapi karena kenyataan yang menghantamnya setiap hari. Ia merogoh saku celananya yang basah, mengeluarkan beberapa lembar uang kertas yang sudah lecek dan basah. Uang hasil jerih payahnya seharian menembus hujan dan macet. Totalnya hanya Rp50.000. Itu pun belum dipotong bensin untuk besok. "Ini, Bu." Budi mengulurkan uang itu dengan tangan gemetar. "Cuma dapat segini hari ini. Orderan sepi." Ibu Sri menyambar uang itu dengan kasar, seolah-olah Budi baru saja memberinya sampah. Ia menghitung lembaran lusuh itu dengan tatapan jijik. "50.000? Kamu kerja seharian cuma dapat 50.000? Ibu Sri melempar tatapan merendahkan. "Lihat tetangga sebelah, si Agus. Dia bisa belikan ibunya kulkas baru. Lah kamu? Umur sudah hampir 40. Ngasih makan adik saja susah. Dasar tidak berguna." Rio yang sedari tadi diam akhirnya bersuara, matanya masih terpaku pada layar ponsel. "Ah, lama banget sih Mas Budi. Udah lapar nih. Mana cukup 50.000 buat beli martabak spesial yang aku mau? Tambahin dong Mas." Budi menelan ludah. Rasa asin darah mulai terasa di ujung lidahnya. "Mas nggak punya uang lagi Rio. Itu semua hasil hari ini." "Bohong," potong Ibu Sri. "Kamu pasti sembunyikan uang buat jajan sendiri kan? Kamu tuh egois Budi. Adikmu ini masih muda, butuh gizi, butuh senang-senang. Kamu sebagai kakak harusnya ngalah. Sudah sana, jangan berdiri di situ, bikin lantai becek saja. Bersihkan diri sana." Jijik ibu lihatnya. Budi tidak membantah. Tidak pernah sekalipun dalam hidupnya ia membantah wanita yang telah melahirkannya itu. Meskipun kata-kata itu lebih tajam daripada silet, Budi hanya mengangguk pelan. "Iya, Bu. Maafkan Budi." Ia menyeret kakinya menuju kamar mandi kecil di belakang dapur. Begitu pintu kamar mandi tertutup, pertahanan Budi runtuh.
Tubuhnya merosot ke lantai kamar mandi yang licin. Uhuk, uhuk, uhuk. Batuk itu meledak. Tak tertahankan lagi. Budi menutup mulutnya dengan kedua tangan, berusaha meredam suaranya agar tidak terdengar sampai ke ruang tengah. Ketika ia menarik tangannya, telapak tangannya penuh dengan cairan kental berwarna merah gelap. Darah. Lagi-lagi darah. Budi menatap darah itu dengan tatapan kosong. Sudah 3 bulan ini ia batuk darah. Awalnya hanya bercak kecil, tapi sekarang semakin banyak. Ia tahu ada yang salah dengan paru-parunya. Rasa sakit di dadanya seperti ada ribuan jarum yang menusuk setiap kali ia menarik napas. Tapi ia tidak berani ke dokter. Biaya BPJS mungkin gratis. Tapi obat-obatan tambahan dan biaya transportasi akan memakan uang belanja. Uang yang seharusnya untuk Rio, untuk rokok Rio, untuk pulsa Rio, dan untuk senyum Ibu Sri. Ya Tuhan! Bisik Budi lirih, air matanya bercampur dengan air hujan yang masih menempel di wajahnya. Berapa lama lagi aku kuat? Kalau aku mati, siapa yang akan membelikan Rio makan? Siapa yang akan membayar listrik rumah ini? Ibu pasti marah kalau aku mati dan tidak meninggalkan uang. Bahkan di ambang kematian pun, yang dipikirkan Budi bukanlah rasa sakitnya sendiri, melainkan kemarahan ibunya. Doktrin itu sudah tertanam sejak ia kecil, bahwa ia lahir hanya untuk melayani, bahwa Rio adalah raja, dan dia hanyalah pelayan. Budi membasuh darah di tangannya dengan air keran yang dingin. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin retak yang tergantung miring. Wajah itu tua sebelum waktunya. Kulitnya terbakar matahari, kerutan dalam di dahi, dan mata yang menyiratkan kepedihan mendalam. Ia teringat masa kecilnya dulu. Dulu, ketika ayah masih hidup, Budi pernah merasakan sedikit kasih sayang. Ayah selalu adil. Tapi sejak ayah meninggal karena kecelakaan kerja 10 tahun lalu, dunia Budi berubah menjadi neraka. Ibu Sri menyalahkan kematian ayah pada nasib buruk, dan entah bagaimana, ia menumpahkan semua kekecewaan hidupnya pada Budi. Sementara Rio, si bungsu yang lahir prematur dan sering sakit-sakitan saat bayi, dianggap sebagai anugerah yang harus dijaga mati-matian. Rio tidak boleh capek, kata ibu selalu. Rio tidak boleh kerja kasar, kulitnya nanti rusak, kata ibu lagi. Kamu kan abang Budi, badanmu kuat kayak kerbau, kamu yang kerja. Rio biar kuliah meskipun akhirnya Rio drop out karena malas. Itu adalah mantra harian Ibu Sri. Budi keluar dari kamar mandi setelah berganti pakaian kaos oblong yang sudah bolong di bagian bahunya. Ia berjalan ke dapur, berharap ada sisa nasi untuk mengganjal perutnya yang perih. Namun, di atas meja makan, hanya ada tudung saji kosong. Panci nasi sudah bersih dikerok. Di tempat sampah, ia melihat bungkus nasi padang bekas makan siang ibu dan Rio. Tulangnya masih banyak dagingnya, tapi sudah dibuang. Sementara Budi menatap butiran nasi kering yang menempel di dinding panci rice cooker dengan tatapan nanar. Ia mengambil air putih dari teko, meminumnya banyak-banyak untuk membohongi lambungnya. Mas Budi, panggil Rio dari ruang tengah. Budi buru-buru menghapus wajah lelahnya dan memasang wajah siap melayani. Ia berjalan menemui adiknya. Kenapa, Dek? Rio tidak menoleh dari ponselnya. Besok ulang tahunku, ingat kan? Budi terdiam sejenak. Ya, besok tanggal 20 Oktober. Ulang tahun Rio. Ingat, Dek. Aku mau motor baru, Mas, kata Rio enteng, seolah meminta permen. Motor matic yang 150 cc itu loh. Temen-temenku semua pakai itu. Malu aku pakai motor butut bekas bapak dulu. Lagian motor itu udah sering mogok. Jantung Budi serasa berhenti berdetak. Motor baru? Harganya puluhan juta. Tabungan Budi yang ia sisihkan diam-diam di bawah kasur. Hasil dari kerja kuli bangunan di akhir pekan, hanya ada sekitar 5 juta rupiah. Itu pun rencananya ia simpan untuk biaya berobat darurat jika nanti ia benar-benar ambruk. Rio, Mas belum punya uang sebanyak itu, kata Budi pelan, mencoba memberi pengertian.
Motor Bapak kan masih bisa jalan kalau diservis dikit. Nanti Mas benerin deh businya. Brak. Ibu Sri memukul meja dengan keras, membuat Budi terlonjak. Alasan lagi. Alasan lagi. Teriak Ibu Sri, matanya melotot tajam. Kamu ini pelit sekali sama adik sendiri. Kamu kerja siang malam uangnya kemana hah? Pasti kamu pakai buat main perempuan kan? Atau kamu simpan buat kawin? Siapa yang mau sama laki-laki penyakitan dan miskin kayak kamu? Budi, sadar diri. Kata-kata itu. Laki-laki penyakitan. Ibu tahu Budi sering sakit, tapi ibu tidak pernah bertanya sakit apa. Ibu hanya menganggapnya lemah. Bu, bukan begitu. Tapi motor itu mahal. Saya tidak mau tahu. Potong Ibu Sri tegas. Adikmu sudah 28 tahun. Dia butuh kendaraan bagus biar bisa cari kerja yang layak. Gimana dia mau sukses kalau motornya butut? Kamu mau adikmu dihina orang? Kamu sebagai kakak harus tanggung jawab. Pokoknya ibu nggak mau tahu. Besok pas ulang tahun Rio, harus ada uang muka buat motor itu. Atau jangan panggil saya ibumu lagi. Budi menatap wajah ibunya. Mencari secercah belas kasih di sana. Mencari sedikit saja tanda bahwa ibu mengkhawatirkannya. Tapi nihil. Di mata Ibu Sri, Budi hanyalah mesin ATM berjalan. Budi hanyalah sapi perah yang harus diperah susunya sampai mati. Dan jika sudah tidak keluar susu maka dagingnya pun akan dicincang. Baik, Bu. Suara Budi terdengar seperti bisikan hantu. Besok. Budi usahakan. Malam itu, Budi tidak bisa tidur. Ia berbaring di atas tikar tipis di lantai kamarnya yang sempit dan pengap. Dadanya sesak bukan main. Batuknya kembali menyerang, memaksanya membekap mulut dengan bantal agar suaranya tidak membangunkan Pangeran Rio dan Ratu Sri. Ia meraba dadanya yang kurus, merasakan tulang rusuknya yang menonjol. Tuhan, batin Budi, air mata meleleh ke samping telinganya. Kenapa engkau memberiku hidup jika hanya untuk disia-siakan seperti ini? Apakah aku anak durhaka jika aku merasa lelah? Apakah aku berdosa jika aku ingin istirahat selamanya? Besok adalah hari penentuan. Uang 5 juta di bawah kasur itu adalah satu-satunya harapannya untuk melakukan rongen dan menebus obat pereda nyeri yang layak. Tapi besok juga ulang tahun Rio. Budi memejamkan mata, membayangkan wajah ibunya tersenyum. Senyum yang sangat jarang ditujukan padanya. Terakhir kali ibu tersenyum padanya adalah saat Budi berumur 7 tahun, ketika ia juara kelas. Tapi setelah Rio lahir, senyum itu pindah haluan. Kalau dengan membelikan motor itu ibu bisa tersenyum padaku sekali saja, mungkin itu sepadan, pikir Budi naif. Sebuah pemikiran bodoh dari seorang anak yang haus kasih sayang. Sebuah harapan semu yang akan membawanya pada kehancuran. Keesokan paginya, Budi bangun sebelum matahari terbit. Badannya terasa remuk redam. Demam tinggi membuatnya menggigil. Tapi ia memaksakan diri untuk mandi air dingin agar segar. Ia menyiapkan sarapan nasi goreng sederhana dengan telur dadar untuk ibu dan Rio. Untuk dirinya sendiri, hanya kerak nasi sisa kemarin yang ia siram air panas dan garam. Saat ibu dan Rio bangun, Budi sudah rapi dengan jaket ojeknya. "Mas, jangan lupa ya janjinya," seru Rio sambil mengunyah telur dadar dengan lahap, tanpa menawari kakaknya. "Iya, Dek." Budi berangkat. Tapi tujuannya hari ini bukan untuk mencari penumpang. Ia memacu motor bututnya menuju sebuah rumah sakit umum daerah. Bukan untuk berobat, tapi untuk mengambil hasil tes lab yang ia lakukan minggu lalu secara diam-diam. Antrean di rumah sakit sangat panjang, dipenuhi oleh orang-orang berwajah lelah dan pasrah, sama sepertinya. Aroma obat-obatan dan karbol membuat perut Budi mual. Setelah menunggu 3 jam, namanya dipanggil. Dokter yang menanganinya, Dr. Hartono, menatap Budi dengan pandangan iba yang mendalam. Beliau memegang amplop hasil lab di tangannya, seolah amplop itu sangat berat. "Pak Budi," suara dokter itu pelan tapi tegas. "Anda datang sendiri? Tidak ada keluarga yang menemani?" Budi tersenyum kecut.
Keluarga saya sibuk, Dok. Katakan saja. Saya kuat kok. Dokter Hartono menghela napas panjang, meletakkan hasil röntgen di lampu baca. Paru-paru di gambar itu terlihat mengerikan. Penuh dengan bercak putih dan gumpalan hitam. Kanker paru-paru stadium 4, Pak. Sudah menyebar ke kelenjar getah bening dan tulang belakang. Itu sebabnya punggung Bapak sakit sekali akhir-akhir ini. Dunia seakan berhenti berputar. Suara bising rumah sakit mendadak hening. Hanya ada suara detak jantung Budi yang melambat. Stadium 4. Vonis mati. Berapa lama lagi, Dok? Tanya Budi tenang. Terlalu tenang. Mungkin karena sebagian jiwanya sudah mati sejak lama. Sulit diprediksi. Dengan kondisi Bapak yang kurang istirahat dan gizi buruk, mungkin 3 bulan. Paling lama 6 bulan. Kami sarankan kemoterapi segera untuk memperlambat. Biayanya berapa, Dok? BPJS menanggung sebagian besar, tapi ada obat-obatan pendukung dan nutrisi khusus yang harus Bapak beli sendiri, dan Bapak harus berhenti bekerja total. Bapak butuh istirahat bed rest. Berhenti bekerja? Itu lelucon paling lucu yang pernah Budi dengar. Jika ia berhenti bekerja sehari saja, Ibu akan mengamuk. Jika ia berhenti selamanya, siapa yang akan membiayai Rio? Budi keluar dari ruangan dokter dengan langkah gontai. Di tangannya ada resep obat pereda nyeri dosis tinggi dan surat rujukan kemoterapi. Ia meremas kertas itu. Ia duduk di bangku taman rumah sakit, menatap langit Jakarta yang abu-abu tertutup polusi. Ia merogoh saku celananya, mengambil ponsel retaknya, dan membuka aplikasi M-Banking. Saldonya 5.200.000, tabungan darah dan keringat selama 5 tahun. Uang ini bisa ia gunakan untuk membeli obat-obatan bagus, membeli makanan bergizi supaya ia bisa hidup lebih lama sedikit. Atau, ponselnya bergetar. Pesan WhatsApp dari ibu. Ibu, jangan lupa transfer uang muka motor Rio jam 12 siang ini. Dealernya sudah nelpon. Awas kalau kamu bikin malu ibu. Budi menatap pesan itu lama sekali. Air mata menetes jatuh ke layar ponsel. Di saat ia divonis mati, ibunya hanya peduli pada gengsi dan motor baru adiknya. Bu, anakmu mau mati, Bu. Bisik Budi pada angin. Apa ibu akan nangis kalau Budi mati? Atau ibu malah marah karena Budi mati sebelum lunasin cicilan motor Rio? Sebuah tawa getir keluar dari mulutnya. Tawa yang berakhir dengan batuk darah lagi. Ia menyeka bibirnya dengan lengan jaket. Ia bangkit berdiri. Keputusan sudah dibuat. Ia tidak akan berobat. Untuk apa memperpanjang hidup yang penuh penderitaan ini? Untuk apa hidup 6 bulan lagi jika hanya untuk dicaci maki setiap hari? Lebih baik ia pergi dengan cepat. Tapi sebelum pergi, ia ingin melakukan satu hal terakhir. Sebuah pengabdian terakhir yang bodoh, namun tulus. Ia ingin melihat ibunya tersenyum, walau senyum itu bukan untuknya. Budi melangkahkan kaki menuju dealer motor. Ia akan mentransfer semua uang tabungan pengobatannya untuk uang muka motor Rio. Selamat ulang tahun, adikku tersayang, gumam Budi sambil menyalakan motor bututnya. Asap knalpot mengepul hitam, sehitam nasib yang menantinya di ujung jalan. Siang itu, matahari Jakarta bersinar terik, seolah ingin membakar kulit siapa saja yang berada di jalanan. Namun, di depan rumah Ibu Sri, suasana riuh rendah. Sebuah truk pengiriman berhenti, menurunkan sebuah motor metik keluaran terbaru berwarna merah menyala. Catnya mengkilap, joknya masih terbungkus plastik. Tetangga-tetangga mulai melongok dari pagar, berbisik-bisik kagum. Bagi masyarakat di kampung padat penduduk ini, motor baru adalah simbol status tertinggi. Rio berdiri di sana, matanya berbinar-binar. Ia mengelus motor itu seolah sedang memegang emas permata. Ibu Sri berdiri di sampingnya. Dadanya membusung bangga. Senyumnya merekah lebar senyum yang tak pernah ia berikan kepada Budi. Wah, hebat ya Bu Sri. Rio beli motor baru? Tanya Bu Tejo, tetangga sebelah yang suka gosip. Iya dong Bu Tejo.
jawab Ibu Sri dengan suara lantang, sengaja dikeraskan. Anak bungsu saya ini kan mau cari kerja kantoran, masa naik motor butut? Malu dong. Ini hadiah ulang tahun buat dia. Budi berdiri di pojok teras, bersandar pada tiang kayu yang keropos. Wajahnya semakin pucat, hampir abu-abu. Napasnya pendek-pendek. Uang Rp5.200.000 seluruh tabungan nyawanya telah lenyap menjadi uang muka motor itu. Rio menaiki motor barunya, mencoba menyalakannya. Suara mesin halus terdengar. Ia tertawa senang. Keren banget, Bu. Makasih ya, Bu. Seru Rio girang. Budi tersenyum tipis. Ada sedikit rasa hangat di hatinya melihat adiknya bahagia. Ia melangkah maju sedikit, berharap Rio akan menoleh padanya dan mengucapkan terima kasih. Bagaimanapun, itu uang Budi. Namun, Rio justru menoleh ke arah Budi dengan tatapan meremehkan. Mas Budi, minggir dong. Jangan halangin jalan. Aku mau coba putar keliling kampung nih. Awas keserempet. Nanti Mas minta ganti rugi lagi. Canda Rio. Candaan yang tidak lucu. Ibu Sri tertawa. Iya, Budi. Sana masuk ke dalam. Muka kamu itu loh, kusut banget kayak baju belum disetrika. Bikin malu dilihat tetangga. Nanti orang pikir kita nyiksa kamu. Padahal kamu cuma malas-malasan. Hati Budi seperti diremas tangan tak kasat mata. Malas-malasan? Padahal ia baru saja pulang dari rumah sakit dengan vonis mati di saku celananya. Budi berbalik, menyeret kakinya masuk ke dalam rumah yang gelap. Di luar sana, suara tawa ibu dan Rio terdengar makin jauh saat mereka mencoba motor baru itu. Budi sendirian. Lagi, ia berjalan ke dapur, membuka lemari makan. Kosong. Rasa lapar yang perih menyerang lambungnya, bercampur dengan rasa mual akibat kanker yang menggerogoti. Ia membuka dompetnya. Kosong melompong. Bahkan uang receh 100 perak pun tidak ada. Semua sudah ludes untuk biaya administrasi transfer dan materai tadi siang. Besok ulang tahun Rio, gumam Budi. Ia teringat tradisi keluarga mereka dulu, saat ayah masih hidup. Setiap ada yang ulang tahun, ibu selalu memasak sayur asem Jakarta yang segar dengan kacang tanah yang banyak, ditambah ikan asin jambal dan sambal terasi. Itu makanan kesukaan Rio. Dulu, ibu memasaknya dengan penuh cinta. Tapi sejak ayah meninggal dan ekonomi sulit, tradisi itu hilang. Aku ingin masak sayur asem buat Rio, pikir Budi. Mungkin ini terakhir kalinya aku bisa masak buat mereka. Terakhir kalinya kita makan bareng satu meja sebagai keluarga. Tapi ia tidak punya uang. Mata Budi tertuju pada satu-satunya barang berharga yang masih ia miliki selain motor bututnya. Sebuah jaket kulit imitasi tua. Jaket itu hadiah dari ayah saat Budi lulus SMA 20 tahun lalu. Sudah sobek di bagian lengan. Tapi Budi selalu menjaganya. Dengan tangan gemetar, Budi mengambil jaket itu. Ia memeluknya sebentar, menghirup aroma apek yang bercampur kenangan masa lalu. Maaf ya, bisik Budi. Budi jual jaketnya, buat Rio. Sore harinya, Budi pergi ke pasar loak. Ia menjual jaket kesayangannya itu. Penjual barang bekas hanya menghargainya Rp50.000. Ini udah jelek mas. Kulitnya udah ngelupas. 50.000 udah bagus saya mau terima. Kata pedagang itu ketus. Budi menerima uang itu dengan tangan gemetar. 50.000, cukup untuk beli sayuran, bumbu, dan sedikit ikan asin, cukup untuk persembahan terakhirnya. Malam harinya, rumah kembali ramai. Rio dan Ibu Sri pulang membawa bungkusan sate kambing. Aroma daging bakar memenuhi ruangan kecil itu. Perut Budi berbunyi keras, tapi ia tahu diri. Rio dan ibu makan dengan lahap di ruang tengah sambil menonton sinetron. Budi duduk di lantai, pura-pura sibuk melipat pakaian. Bu, enak banget satenya, kata Rio dengan mulut penuh. Besok pas ulang tahunku, kita makan di restoran aja yuk. Pakai motor baru. Ibu Sri tersenyum, mengelap mulut Rio dengan tisu.
Boleh, sayang. Tapi uang ibu sudah menipis buat bayar cicilan panci. Minta masmu sana. Wajah Rio berubah masam. Ia melirik Budi dengan tatapan sinis. Ah, Mas Budi mana punya duit? Tadi aja cuma bisa ngasih DP motor. Itu pun pas-pasan. Cicilannya kan masih 35 kali lagi. Masa aku yang bayar? Mas Budilah yang harus lunasin. Kan dia kakak. Iya. Tenang aja. Sahut Ibu Sri enteng. Nanti ibu suruh dia ambil lemburan lagi. Atau suruh dia ngojek sampai subuh. Dia kan kuat. Nggak gampang sakit. Di sudut ruangan, Budi menunduk semakin dalam. Air mata menetes di atas pakaian yang sedang ia lipat. Mereka tidak hanya merayakan di atas uangnya. Mereka merencanakan masa depan di atas mayatnya. Mereka menganggap cicilan 3 tahun itu akan dibayar oleh Budi. Padahal dokter bilang, Budi mungkin tidak akan sampai 3 bulan. Uhuk, batuk itu datang lagi. Budi membekap mulutnya kuat-kuat dengan kain lap kotor di dekatnya. Tubuhnya berguncang hebat. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari dada tembus ke punggung. Rasanya seperti tulang rusuknya sedang dipatahkan satu persatu. Budi, kalau batuk itu di luar. Bentak ibu tanpa menoleh. Jangan nyebarin virus di sini. Rio lagi makan. Budi bangkit dengan susah payah. Kakinya gemetar hebat. Ia berjalan tertatih-tatih menuju pintu belakang. Begitu sampai di luar, di dekat got pembuangan air, ia memuntahkan segalanya. Darah hitam. Gumpalan-gumpalan mengerikan keluar dari mulutnya. Budi bersandar pada dinding lembab. Napasnya tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Pandangannya mulai kabur. Tuhan, izinkan aku bertahan 1 hari lagi. Doa Budi dalam hati. Cuma 1 hari. Sampai aku selesai masak sayur asem buat Rio. Setelah itu, terserah engkau. Keesokan paginya hari ulang tahun Rio. Budi bangun jam 4 pagi. Tubuhnya terasa berat seperti ditindih batu besar. Setiap gerakan adalah siksaan. Tapi ia memaksakan diri. Ia pergi ke pasar basah. Berjalan pelan di antara becek dan bau amis. Membeli kacang panjang, labu siam, jagung manis, melinjo, asam jawa, dan ikan asin. Ia pulang dengan napas ngos-ngosan. Ibu dan Rio masih tidur pulas. Budi masuk ke dapur sempit itu. Ia mulai meracik bumbu, mengulek bawang merah, bawang putih, kemiri, dan cabai merah. Suara ulekan batu beradu dengan cobek terdengar pelan dan ritmis. Tuk, tuk, ulek. Tiba-tiba, pandangan Budi gelap. Rasa sakit yang tajam menusuk kepalanya. Ia kehilangan keseimbangan. Prang. Piring berisi cabai jatuh ke lantai dan pecah berantakan. Budi jatuh terduduk, memegangi dadanya. Napasnya bunyi ngik-ngik seperti peluit rusak. Ia mencoba meraih piring yang pecah itu, tapi tangannya terlalu lemah. Ujung pecahan piring menggores jarinya. Darah segar menetes bercampur dengan bumbu merah. Siapa di sana? Teriakan Ibu Sri terdengar dari kamar. Pintu kamar terbuka. Ibu Sri muncul dengan daster dan rambut acak-acakan. Wajahnya merah padam karena tidurnya terganggu. Astaga Budi, kamu ngapain sih pagi-pagi buta bikin gaduh? Ibu Sri berkacak pinggang melihat pecahan piring di lantai. Kamu mecahin piring lagi? Itu piring kesayangan ibu. Kamu ini bisanya cuma ngerusak barang. Udah miskin, nyusahin, ceroboh lagi. Budi mendongak. Wajahnya pucat pasi. Keringat sebesar biji jagung membasahi dahinya. Ia mencoba tersenyum. Menyembunyikan rasa sakit yang membunuhnya. Maaf Bu. Budi mau masak. Masak sayur asem buat ulang tahun Rio. Suaranya lemah, hampir tak terdengar. Ibu Sri mendengus jijik. Sayur asem. Siapa yang butuh sayur asem buatanmu? Rio itu maunya makan pizza nanti siang. Kamu pikir adikmu itu selera kampung kayak kamu? Udah. Beresin ini semua. Awas kalau ada beling yang ketinggalan.
Ibu Sri berbalik dan membanting pintu kamar, kembali tidur. Budi tertinggal sendirian di lantai dapur yang dingin, dikelilingi pecahan piring dan bumbu yang berserakan. Darah dari jarinya terus menetes. Tapi air matanya sudah kering. Ia tidak menyerah. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Budi memunguti pecahan piring itu satu persatu. Ia membersihkan lantai. Lalu, ia kembali mengambil cobek. "Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa," bisiknya pada diri sendiri, mencoba menghibur jiwanya yang hancur. "Nanti kalau sudah matang, baunya pasti enak, Rio pasti mau makan. Sekali ini saja." Budi berdiri lagi, kakinya gemetar hebat. Ia menyalakan kompor, api biru menyala, seperti sisa nyawanya yang membara untuk terakhir kali. Ia mulai memasak dengan cinta, memasak dengan rasa sakit, memasak dengan kematian yang berdiri tepat di belakang punggungnya. Aroma sayur asem mulai menguar. Aroma asam, manis, dan pedas yang akrab. Aroma keluarga yang Budi rindukan. Namun ia tidak tahu bahwa aroma ini akan menjadi aroma perpisahan yang paling menyakitkan. Pukul 10.00 pagi. Aroma sayur asam yang kuat memenuhi seluruh ruangan rumah sempit itu. Bau terasi bakar, asam jawa, dan jagung manis yang merebus menciptakan harmoni aroma yang seharusnya membangkitkan selera. Di atas meja makan yang taplaknya sudah bolong-bolong terbakar rokok, terhidang sebuah pesta sederhana namun penuh darah. Sebanci besar sayur asem Jakarta mengepulkan uap panas. Di sampingnya, ada ikan asin jambal roti yang digoreng kering, sambal terasi yang merah menyala, dan tempe goreng tepung yang renyah. Nasi putih pulen menggunung di bakul. Budi berdiri di depan meja itu, menatap mahakarya terakhirnya. Wajahnya sudah tidak lagi memiliki rona kehidupan. Kulitnya abu-abu pucat, bibirnya membiru, dan matanya cekung dalam, dikelilingi lingkaran hitam pekat. Keringat dingin membasahi seluruh pakaiannya yang sudah apek. Darah kering masih menempel di ujung jarinya yang teriris tadi, kini bercampur dengan noda kunyit dan terasi. "Sudah siap," bisik Budi. Suaranya terdengar seperti gesekan kertas pasir, kering dan perih. Ia menata piring. Piring terbaik untuk ibu, piring kedua terbaik untuk Rio, dan untuk dirinya sendiri. Tidak ada. Ia tahu ia tidak akan ikut makan. Ia tahu waktunya sudah habis. Dada Budi terasa meledak. Paru-parunya yang digerogoti kanker kini benar-benar menyerah. Setiap tarikan napas terasa seperti menelan pisau silet. Cairan hangat kembali naik ke tenggorokannya. Ia menahannya kuat-kuat. Ia tidak boleh muntah darah di atas meja makan. Ia tidak boleh merusak pesta Rio. Dengan langkah tertatih, Budi mundur perlahan. Ia ingin duduk di kursi sebentar. Tapi kakinya tidak menurut. Bruk. Budi ambruk. Lututnya menghantam lantai ubin yang keras. Tapi anehnya, ia tidak merasakan sakit. Rasa sakit di dadanya perlahan menghilang, digantikan oleh rasa dingin yang menjalar dari ujung kaki menuju ke jantung. Ia terbaring di lantai dapur yang dingin, tepat di bawah meja makan yang telah ia siapkan dengan sempurna. Pandangannya mulai kabur. Langit-langit rumah yang penuh sarang laba-laba perlahan berubah menjadi cahaya putih yang menyilaukan. Di dalam kepalanya, memori masa kecil berputar seperti film lama yang rusak. Ia melihat ayahnya tersenyum sambil memegang bahunya. "Budi, kamu anak laki-laki. Kamu harus kuat. Jaga ibu dan adikmu ya." Budi sudah jaga mereka. Yah. Batin Budi, air mata terakhir menetes dari sudut matanya, mengalir melintasi pipinya yang tirus dan jatuh ke lantai yang kotor. Budi sudah belikan motor Rio. Budi sudah masakan makanan kesukaan mereka. Budi sudah selesai. Telinganya mendengar suara pintu kamar terbuka. Suara langkah kaki. Suara tawa Rio dan Ibu Sri. "Wah, Mas Budi masak apa nih? Baunya sampai masuk kamar," seru Rio dengan nada lapar. Tapi juga sedikit meremehkan. "Bau terasi, pasti masak makanan kampung lagi. Biarin aja. Lumayan buat ganjal perut sebelum kita makan pizza nanti siang," sahut Ibu Sri.
Budi ingin menjawab. Ia ingin bilang, "Selamat ulang tahun, Dek. Makanlah yang banyak." Tapi lidahnya keluh. Jantungnya berdetak 1 kali, 2 kali. Sangat lambat. Dan kemudian, berhenti. Mata Budi terbuka, menatap kosong ke arah kaki meja. Di sana, di lantai dapur yang dingin, seorang kakak, seorang anak, seorang pelindung yang tak pernah dihargai, menghembuskan napas terakhirnya dalam kesunyian yang memilukan. Tidak ada malaikat yang menjemput, hanya aroma sayur asem yang menjadi saksi bisu kepergiannya. 5 menit kemudian, Rio dan Ibu Sri keluar dari kamar. Mereka sudah dandan rapi. Rio memakai kaos polo baru dan celana jeans mahal. Ibu Sri memakai gamis bunga-bunga dengan bedak tebal, siap untuk pamer ke tetangga. Mereka berjalan menuju ruang makan. Mata Rio langsung berbinar melihat hidangan di meja. "Wih, tumben si Mas Budi masak lengkap gini," seru Rio. Ia langsung duduk di kursi, menyambar sepotong tempe goreng tanpa cuci tangan. "Mas, mana nasinya? Ambilin dong, Henning." Tidak ada jawaban. Ibu Sri mengerutkan kening. Ia melihat sekeliling. "Heh, Budi, dipanggil adikmu kok diam saja? Punya kuping gak sih?" Ibu Sri berjalan memutari meja makan menuju dapur. Dan di sanalah ia melihatnya. Tubuh kurus Budi tergeletak meringkuk di lantai. Wajahnya menghadap ke arah dapur. Tangan kanannya terulur seolah ingin menggapai sesuatu. Reaksi pertama Ibu Sri bukanlah menjerit ngeri atau memanggil nama anaknya dengan panik. Reaksi pertamanya adalah kesal. "Ya ampun, dasar anak malas." Ibu Sri berkacak pinggang, menendang pelan kaki Budi dengan ujung sandalnya. "Heh, bangun. Jangan tidur di lantai. Kamu pikir ini hotel? Lantai dapur kotor, nanti baju kamu bau." Tidak ada gerakan. Rio datang sambil mengunyah tempe. "Kenapa, Bu? Mas Budi ketiduran?" "Kebiasaan banget sih. Habis kerja dikit langsung tepar. Drama banget." "Budi, bangun." Ibu Sri mulai tidak sabar. Ia mengguncang bahu Budi dengan kasar. "Bangun. Adikmu mau makan. Ambilkan minum." Saat Ibu Sri membalikkan tubuh Budi agar telentang, barulah ia terdiam. Wajah Budi sudah kaku. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit tanpa cahaya kehidupan. Dari sudut bibirnya, ada sisa darah kering yang membeku. Kulitnya sedingin es. Suasana hening mencekam. Bukan hening karena duka, tapi hening karena kaget. "Bu?" Rio berhenti mengunyah. "Mas Budi." "Kenapa?" Ibu Sri mundur selangkah, menutup mulutnya. Tapi kalimat yang keluar dari mulutnya bukanlah tangisan seorang ibu. "Mati?" bisik Ibu Sri, matanya membelalak. "Dia mati?" Lalu, nada suaranya berubah. Bukan sedih, tapi panik karena repot. "Astaga, kenapa harus sekarang?" seru Ibu Sri dengan nada tinggi. Seolah Budi baru saja memecahkan vas bunga mahal, bukan kehilangan nyawa. "Rio, kakakmu mati." "Ya Tuhan, kenapa dia mati pas ulang tahun kamu? Ini kan hari bahagia. Kenapa dia malah bikin sial begini?" Rio membelalakan mata, menatap jasad kakaknya dengan jijik bercampur takut. "Ih, Bu, kok mati di situ sih? Itu deket banget sama makanan. Ilfil aku makannya. Jadi nggak nafsu." Rio meletakkan tempe gorengnya kembali ke piring dengan kasar. "Gimana ini, Bu?" rengek Rio seperti anak kecil. "Rencana kita makan pizza gimana? Masa kita harus ngurusin mayat? Nanti tetangga pada datang. Jadi rame. Jadi sedih-sedihan. Males banget. Ulang tahunku hancur gara-gara Mas Budi." Ibu Sri mondar-mandir di dapur, mengibaskan tangannya ke udara. "Iya, benar-benar anak nggak tahu diuntung. Hidup nyusahin, mati pun nyusahin. Kenapa nggak matinya besok aja sih? Atau mati di rumah sakit kek, biar nggak ngotorin rumah." Ibu Sri menatap jasad Budi lagi.
Kali ini ia melihat saku celana Budi yang sedikit menyembul. Ada secari kertas di sana. Kertas resep dokter dan hasil lab yang Budi remas kemarin. Dengan rasa penasaran, Ibu Sri mengambil kertas itu. Ia membukanya kasar. Apa ini? Mata Ibu Sri membaca tulisan di kertas itu. Kanker paru stadium 4. Rujukan kemoterapi segera. Tanggal di surat itu adalah seminggu yang lalu. Ibu Sri terdiam sejenak. Rio mendekat, mengintip. Apaan tuh, Bu? Dia sakit kanker, gumam Ibu Sri. Sudah stadium 4. Hah? Rio tertawa sinis. Tawa yang dipaksakan. Pantesan batuk-batuk mulu kayak kakek-kakek. Tapi kok dia nggak bilang? Kalau bilang kan kita bisa. Ya nggak tahu. Bisa siap-siap? Dia nggak bilang. Ibu Sri meremas kertas itu. Wajahnya mengeras. Dia nggak bilang supaya dia bisa mati mendadak kayak gini dan bikin kita merasa bersalah. Dasar licik. Dia pasti sengaja. Alih-alih menangis karena anaknya menanggung sakit sendirian demi membelikan motor, Ibu Sri justru merasa dijebak. Egonya terlalu tinggi untuk mengakui bahwa dia telah menelantarkan anaknya yang sekarat. Bu, terus gimana nih? Tanya Rio tidak sabar. Mayatnya mau diapain? Bau amis darahnya mulai kecium nih. Ibu Sri menarik napas panjang, lalu memasang wajah tegas. Wajah seorang wanita yang hatinya sudah membatu. Tutup mukanya pakai kain lap, perintah Ibu Sri dingin. Terus panggil Pak RT, bilang Budi meninggal karena serangan jantung atau apalah. Jangan bilang kanker, nanti tetangga nyalahin kita nggak pernah bawa dia berobat. Rio mengangguk, mengambil taplak meja kotor dan melemparnya ke wajah kakaknya menutupi mata Budi yang masih terbuka menatap mereka. Terus motor baruku gimana, Bu? Masih boleh dipakaikan? Tanya Rio polos, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Pakai aja, jawab Ibu Sri sambil melangkah keluar dapur, meninggalkan jasad anaknya sendirian di lantai dingin. Toh itu dibeli pakai uang dia kan? Anggap aja itu warisan terakhir dia. Udah, jangan dipikirin. Pusing Ibu. Sekarang kita harus sandiwara nangis di depan tetangga. Siapin air mata buayamu Rio. Mereka berdua berjalan ke depan rumah. Ibu Sri mulai mengeluarkan suara tangisan palsu yang melengking. Budi, anakku. Kenapa kamu tinggalkan Ibu Uu? Teriakan itu terdengar sangat pilu bagi tetangga yang tidak tahu apa-apa. Tapi bagi arwah Budi yang mungkin masih melayang di sudut ruangan, teriakan itu terdengar seperti paku terakhir yang ditancapkan ke peti matinya. Di dapur, uap sayur asam mulai menipis. Ikan asin menjadi dingin, dan semut-semut mulai berbaris menuju tetesan darah Budi yang mengering di lantai. Pesta ulang tahun telah berubah menjadi panggung sandiwara kematian yang paling menjijikkan. Sore itu, bendera kuning tanda kematian di Indonesia sudah berkibar di ujung gang. Tenda terop sederhana berwarna biru lusuh didirikan di depan rumah sempit itu. Kursi-kursi plastik disewa seadanya. Tetangga-tetangga mulai berdatangan untuk melayat, takziah. Mereka berbisik-bisik, menatap kasihan ke arah keranda yang tertutup kain hijau di ruang tengah. Kasihan ya Budi, masih muda padahal, bisik Bu Tejo. Iya, kerjanya keras banget itu anak, tulang punggung keluarga, sahut tetangga lain. Ibunya sama adiknya enak-enakan di rumah, dia yang lewat duluan. Di samping jenazah, Ibu Sri duduk bersimpuh. Ia memainkan peran terbaik dalam hidupnya. Air matanya mengalir deras. Suaranya serak karena meraung-raung. Ya Allah Budi, kenapa kamu tinggalkan ibu? Nak, siapa yang akan jaga ibu nanti? Ratapnya sambil memeluk kaki keranda. Sesekali ia melirik ke arah kotak sumbangan, kotak amal, di dekat pintu, memastikan para pelayat memasukkan amplop. Rio duduk di kursi pojok, mengenakan peci hitam yang agak miring. Ia sibuk membalas pesan ucapan bela sungkawa di WhatsApp teman-temannya. Sesekali ia menguap bosan. Baginya, acara ini hanya formalitas yang melelahkan. Ia lebih memikirkan kapan bisa mencoba motor barunya lagi tanpa dilihat tetangga yang sedang berduka. Tiba-tiba,
Terdengar suara gemuruh dari ujung jalan. Brung, brung, brung. Suara ratusan motor mendekat. Tetangga-tetangga menoleh kaget. Ternyata itu adalah rombongan solidaritas ojol bersatu. Ratusan pengemudi ojek online dengan jaket hijau kebanggaan mereka memenuhi gang sempit itu. Mereka datang berbondong-bondong, memarkir motor dengan rapi, lalu berjalan kaki menuju rumah duka dengan wajah muram. Pemimpin rombongan itu, seorang pria paruh baya bertubuh kekar bernama Pak Wahyu, melangkah maju, matanya merah dan bengkak. Di tangannya, ia memegang sebuah helm tua yang kaca depannya sudah retak helm milik Budi. Ibu Sri terdiam sejenak, kaget melihat banyaknya orang asing. Siapa mereka? Pikirnya. Teman-teman Budi? Baguslah, semoga sumbangannya banyak. Pak Wahyu masuk ke dalam, langsung bersimpuh di depan jenazah Budi. Bahunya terguncang hebat. Ia menangis tanpa suara, mencium nisan sementara Budi. Berbeda dengan tangisan Ibu Sri yang keras tapi kosong, tangisan Pak Wahyu terasa menyayat hati. Setelah berdoa, Pak Wahyu berdiri dan menghampiri Ibu Sri dan Rio. "Bu, saya Wahyu. Teman mangkal almarhum Budi," katanya sopan, menyalami tangan Ibu Sri. "Oh, iya Pak. Terima kasih sudah datang," jawab Ibu Sri dengan nada dibuat-buat sedih. "Budi anak baik ya, Pak?" Pak Wahyu menatap Ibu Sri tajam. Tatapan yang membuat Ibu Sri merasa tidak nyaman. "Budi bukan cuma baik, Bu. Dia malaikat." Suara Pak Wahyu bergetar menahan emosi. "Ibu tahu, selama 3 bulan terakhir, Budi sering pingsan di pangkalan ojek. Dia batuk darah di jaket saya berkali-kali." Wajah Ibu Sri pucat. "Rio berhenti main HP. Saya tidak tahu," gagap Ibu Sri. "Tentu saja Ibu tidak tahu," potong Pak Wahyu dengan nada sinis yang halus tapi menusuk. "Karena setiap kali saya suruh dia pulang atau ke dokter, dia selalu bilang, 'Jangan, Pak. Kalau saya pulang cepat, Ibu nanti marah uang setoran kurang. Kalau saya ke dokter, uang buat motor Rio nanti terpakai.'" Suasana di ruangan itu mendadak hening. Tetangga-tetangga yang tadinya mengobrol kini diam mendengarkan. Pak Wahyu merogoh tas selempangnya. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil yang kumal dan penuh noda minyak. "Ini buku harian pengeluaran Budi, Bu." Ditemukan di saku jaketnya. Pak Wahyu menyodorkan buku itu ke dada Rio. "Baca, Dek. Biar kamu tahu dari mana asal motor barumu itu." Rio dengan ragu mengambil buku itu. Ia membukanya sembarangan. Tulisan tangan Budi yang jelek namun rapi memenuhi halaman. Tanggal 10. Pendapatan, 70.000. Beli beras Ibu, 15.000. Pulsa Rio, 25.000. Listrik, 20.000. Makan saya, koret, minum air keran masjid saja. Sisa tabungan motor Rio, 10.000. Tanggal 12. Pendapatan, 40.000 sepi. Hujan. Obat Ibu puye 5.000. Rokok Rio, minta duit, 20.000. Makan saya, roti sisa penumpang. Dada sakit banget. Batuk darah lagi. Tanggal 15. Target DP motor, kurang 500.000. Harus lembur sampai subuh. Maaf ya Tuhan, Budi nggak kuat puasa makan, tapi demi Rio. Tangan Rio gemetar memegang buku itu. Setiap halaman adalah rekaman penyiksaan diri yang dilakukan Budi demi memenuhi tuntutan mereka. "Dia tidak makan siang selama berbulan-bulan, Bu," lanjut Pak Wahyu, air matanya menetes lagi. "Kalian tahu apa yang dia makan? Kadang dia cuma minta sisa gorengan yang jatuh di warung. Kadang dia cuma minum air putih galon gratis di bank tempat dia nganter paket." "Cukup," seru Ibu Sri. Wajahnya merah padam karena malu dilihat tetangga. "Bapak jangan ngarang. Saya kasih dia makan di rumah kok." "Ibu kasih makan?" Pak Wahyu tertawa getir. Budi pernah cerita, kalau dia pulang telat, makanan sudah habis dimakan Rio. Dia cuma dapat sisa kerak nasi. "Itu yang Ibu sebut kasih makan?" Tetangga mulai berbisik-bisik keras. "Ya ampun,
Tega banget Bu Sri. Pantesan Budi kurus kering kayak tengkorak. Ibunya jahat banget ternyata. Ibu Sri merasa terpojok. Egonya terluka parah. Bapak ini orang luar. Jangan ikut campur urusan keluarga saya. Silakan pergi kalau cuma mau bikin onar. Pak Wahyu menghela napas panjang. Ia tahu percuma bicara dengan batu. Ia meletakkan sebuah amplop tebal di atas meja. Ini sumbangan dari anak-anak komunitas ojol se-Jakarta Selatan. Jumlahnya 5 juta rupiah, kata Pak Wahyu. Mata Ibu Sri dan Rio langsung berbinar melihat amplop tebal itu. Kesedihan di wajah mereka lenyap seketika digantikan ketamakan. 5 juta. Tapi Pak Wahyu menarik kembali amplop itu saat tangan Ibu Sri hendak meraihnya. Tapi maaf, Bu, kata Pak Wahyu dingin. Uang ini bukan untuk Ibu. Amanah dari teman-teman. Uang ini harus dipakai untuk melunasi hutang budi di warung nasi Bu Yati, melunasi tunggakan BPJS dia, dan biaya pemakaman yang layak. Sisanya akan kami sumbangkan ke panti asuhan atas nama Budi. Loh, kok gitu? Protes Rio spontan. Mas Budi kan kakakku. Warisannya harusnya buat keluarganya dong. Aku butuh bensin buat motor baru. Pak Wahyu menatap Rio dengan tatapan jijik yang tak terlukiskan. Motor itu. Pak Wahyu menunjuk motor merah yang terparkir mengkilap di teras, kontras dengan bendera kematian. Motor itu dibeli pakai nyawa kakakmu. Setiap kali kamu naik motor itu, ingatlah. Kamu sedang menaiki mayat kakakmu sendiri. Setelah mengucapkan kalimat kutukan itu, Pak Wahyu berbalik. Ayo teman-teman, kita sholatkan jenazah saudara kita. Jangan biarkan dia diurus oleh orang-orang munafik ini. Ratusan ojol itu masuk bergantian, mengambil alih pengurusan jenazah. Mereka yang memandikan, mereka yang mengafani, dan mereka yang mengusung keranda. Ibu Sri dan Rio hanya berdiri mematung di pojok rumah mereka sendiri, terasingkan. Mereka adalah keluarga kandung, tapi di mata dunia dan Tuhan, mereka sudah tidak punya hak apa-apa lagi atas Budi. Malam harinya, setelah pemakaman selesai, rumah kembali sepi. Teman-teman ojol sudah pulang. Tetangga sudah masuk ke rumah masing-masing, membawa serta gosip buruk tentang keluarga Bu Sri. Hujan turun lagi, sama derasnya seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini, tidak ada Budi yang pulang basah kuyup. Tidak ada suara motor butut yang berhenti di depan pagar. Ibu Sri dan Rio duduk di ruang tengah. Lapar. Seharian sibuk sandiwara menangis. Mereka lupa makan. Tidak ada tetangga yang mengantar makanan karena mereka jijik dengan kelakuan Bu Sri yang terbongkar tadi. Bu, lapar. Rengek Rio. Pesen GoFood dong. Pesen GoFood? Ibu Sri menatap Rio nanar. Uang dari mana? Kotak sumbangan tadi isinya cuma recehan. Tetangga pada pelit. Yah. Terus makan apa dong? Mata mereka tertuju ke meja makan. Di sana, sayur asem buatan terakhir Budi masih terhidang. Sudah dingin. Sudah mulai berlemak di permukaannya. Tapi hanya itu makanan yang ada. Dengan enggan, Ibu Sri mengambil piring. Ia menyendok nasi dingin dan menyiramnya dengan kuah sayur asem dingin itu. Rio pun ikut mengambil. Suapan pertama masuk ke mulut Rio. Ia terdiam. Rasa asam, manis, dan pedas itu meledak di lidahnya. Rasanya sangat enak. Jauh lebih enak daripada makanan warung manapun. Ada rasa rumah di sana. Rasa sabar. Rasa kasih sayang yang tulus. Rio teringat saat kecil dulu, Budi sering menyuapinya makan saat ibu sedang kerja serabutan. Budi yang selalu mengalah memberikan bagian daging ikannya untuk Rio. Enak. Gumam Rio tanpa sadar. Tapi kemudian, tenggorokannya terasa tercekat. Susah sekali menelan nasi itu. Ibu Sri juga makan dalam diam. Ia mengunyah kacang panjang yang dimasak Budi dengan susah payah saat darahnya menetes. Tiba-tiba, Ibu Sri tersedak. Bukan tersedak tulang ikan, tapi tersedak kenyataan. Ia melihat kursi kosong tempat Budi biasanya duduk di lantai.
karena tidak boleh duduk di kursi. Ia melihat pintu depan yang tertutup rapat. "Siapa yang besok kerja?" tanya Ibu Sri tiba-tiba. Suaranya bergetar. Rio menoleh. "Maksud Ibu? Siapa yang besok kerja, Rio?" Suara Ibu Sri meninggi. "Cicilan panci Ibu jatuh tempo lusa. Listrik token sudah bunyi tit-tit-tit. Cicilan motor barumu itu. 35 bulan lagi. Siapa yang bayar?" Rio meletakkan sendoknya. Wajahnya pucat. "Ya, Ibulah. Masa aku? Aku kan belum kerja. Ibu sudah tua. Siapa yang mau pekerjakan Ibu?" teriak Ibu Sri histeris. Ia melempar piring sayur asem itu ke lantai. Prang! Sayur asem tumpah. Kuahnya berceceran seperti darah keruh. Melinjo dan jagung menggelinding ke segala arah. "Budi!" teriak Ibu Sri memanggil nama anak yang baru saja ia kubur. "Budi, bangun. Siapa yang bayar utang kita? Kamu nggak boleh mati. Kamu egois. Kamu lari dari tanggung jawab." Ibu Sri menangis. Bukan karena rindu, tapi karena sadar bahwa sapi perahnya sudah mati. Ia menangis karena ketakutan akan kemiskinan yang menanti di depan mata. Ia menangis karena sadar, mulai besok, ia dan Rio harus menghadapi dunia yang kejam tanpa tameng bernama Budi. Rio menatap ibunya yang histeris, lalu menatap motor barunya di sudut ruangan. Motor itu terlihat indah, tapi juga terlihat seperti monster yang siap menelan hidupnya. 35 bulan. Gumam Rio. "Gimana aku bayarnya?" Di luar, petir menyambar keras, seolah alam sedang menertawakan kehancuran keluarga kecil yang tamak itu. Sayur asem terakhir Budi kini berserakan di lantai, diinjak-injak oleh kaki mereka sendiri, sama seperti mereka menginjak-injak harga diri Budi semasa hidupnya. Penyesalan memang datang. Tapi bukan penyesalan karena kehilangan cinta, melainkan penyesalan karena kehilangan kenyamanan. Dan itu adalah jenis penyesalan yang paling menyedihkan. 3 bulan kemudian, rumah itu kini tampak seperti gua hantu. Cat dindingnya semakin mengelupas. Lampu teras mati dan tidak pernah diganti. Halaman depan yang dulu bersih karena sering disapu Budi, kini penuh dengan sampah daun kering dan plastik bekas makanan. Di dalam rumah, kegelapan menyelimuti. Listrik sudah diputus PLN 2 hari yang lalu karena menunggak 3 bulan. Brak, brak, brak. Suara gedoran pintu yang kasar mengguncang keheningan siang bolong. "Keluar. Woi Rio. Keluar lu." 2 orang pria bertubuh besar dengan kulit legam dan wajah sangar berdiri di depan pagar. Mereka adalah mata elang debt collector lapangan. Rio keluar dari dalam rumah dengan wajah ketakutan. Penampilannya sudah berubah drastis. Dulu ia bersih, wangi, dan bergaya. Kini rambutnya gondrong acak-acakan. Wajahnya kusam berminyak, dan tubuhnya kurus kering tapi bukan kurus karena sakit seperti Budi, melainkan kurus karena stres dan kurang gizi. "Bang, tolong kasih waktu lagi. Bang." Rio memohon, tangannya gemetar. "Saya baru dapat kerja minggu depan." "Ah, bacot lu," bentak salah satu debt collector. "Udah 3 bulan nunggak. Ini motor belum pernah dibayar cicilannya sama sekali sejak DP pertama. Lu mau nipu leasing hah?" Tanpa basa-basi, pria itu menerobos masuk, menyeret motor Matic merah yang kini sudah berdebu itu keluar dari teras. "Jangan." Rio mencoba menahan stang motor itu. "Itu satu-satunya peninggalan kakak saya. Itu motor buat saya kerja." Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Rio. Rio tersungkur ke tanah, bibirnya pecah berdarah. "Kerja? Lu kerja apaan pakai motor gaya begini?" Debt collector itu meludah ke tanah. "Kalau nggak punya duit, sadar diri. Jangan gaya-gayaan." Mereka membawa motor itu pergi. Simbol kebanggaan Rio, simbol nyawa Budi yang ditukar dengan uang DP, kini diseret kasar di aspal, menjauh dan hilang di tikungan gang. Rio menangis di tanah. Bukan menangisi Budi, tapi menangisi nasibnya sendiri yang kini harus jalan kaki. Di balik jendela,
Ibu Sri mengintip dengan tatapan kosong. Ia tidak berani keluar. Ia takut dipukul. Wanita tua yang dulu garang itu kini tampak seperti nenek renta yang menyedihkan. Rambutnya putih semua, badannya bungkuk, dan bajunya lusuh berbau apek. Sore harinya, Rio pulang ke rumah dengan menyeret langkah. Setelah motornya ditarik, ia terpaksa melamar kerja sebagai kuli panggul di pasar induk, pekerjaan yang dulu sangat ia hina. Bahunya lecet, punggungnya serasa mau patah. Tangannya yang dulu halus memegang stick game, kini melepuh dan kasar. Ia baru sadar betapa beratnya beban fisik yang ditanggung Budi selama puluhan tahun. Budi, sakit banget ternyata, batin Rio. Tapi rasa sakit itu tidak membuatnya sadar, malah membuatnya marah. Marah pada keadaan. Saat ia masuk rumah, gelap gulita. Rio, kamu sudah pulang. Suara serak Ibu Sri terdengar dari sudut ruang tengah diterangi sebatang lilin kecil. Ibu lapar. Nak, seharian belum makan. Kamu bawa uang kan? Rio menatap ibunya dengan tatapan penuh kebencian. Tatapan yang sama persis seperti yang dulu Ibu Sri berikan pada Budi. Makan? 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 Bentak Rio, melempar helm proyeknya yang kotor ke lantai. Kerjaan ibu cuma minta makan. Ibu pikir cari duit itu gampang? Saya seharian ngangkat karung beras 50 kilo, punggung mau patah, cuma dapat upah 30.000. Tapi Rio, ibu kan ibumu. Ibu Sri menangis. Air matanya meleleh di pipi yang keriput. Dulu Budi selalu bawa makanan. Jangan sebut nama dia, teriak Rio kalap. Ia mendekati ibunya, menunjuk wajah tua itu. Ini semua salah ibu. Ibu yang manjai aku dari kecil. Ibu yang bikin aku jadi sampah nggak berguna gini. Coba kalau dulu ibu suruh aku kerja, aku nggak bakal kaget kayak gini. Rio tertawa gila. Sekarang Budi enak, dia udah mati. Dia udah nggak ngerasain lapar. Lah kita hidup kayak mayat hidup. Rio merogoh sakunya, mengeluarkan sebungkus nasi kucing, nasi porsi sangat kecil, yang sudah dingin. Ia memakannya sendiri dengan lahap di depan ibunya yang kelaparan. Rio, bagi sedikit nak. Pinta Ibu Sri melas. Enggak. Rio memunggungi ibunya. Ini jatahku. Kalau ibu mau makan, sana ngemis ke tetangga, biar sekalian malu. Ibu Sri terdiam. Hatinya hancur berkeping-keping. Karma itu datang begitu cepat dan brutal. Dulu ia membiarkan Budi kelaparan demi memberi makan Rio. Sekarang, Rio membiarkan ia kelaparan demi perutnya sendiri. Monster yang ia ciptakan kini memakan penciptanya. Malam itu, Ibu Sri tidak bisa tidur karena perut perih dan hati yang lebih perih. Dalam keremangan cahaya lilin yang bergoyang tertiup angin dari celah jendela, Ibu Sri mulai berhalusinasi. Ia mencium aroma itu lagi. Aroma sayur asem. Budi, bisik Ibu Sri. Ia menoleh ke arah dapur. Di sana, ia melihat bayangan punggung laki-laki kurus sedang berdiri di depan kompor. Punggung yang bungkuk, memakai kaos oblong bolong. Budi, kamu pulang nak. Ibu Sri tersenyum. Air matanya mengalir deras. Ia merangkak perlahan menuju dapur. Ibu lapar. Budi, masakan ibu. Ibu janji nggak akan marah lagi. Tapi saat ia sampai di dapur, tidak ada siapa-siapa. Kompor itu dingin dan berdebu. Panci tempat Budi memasak terakhir kali masih tergeletak di pojok, berkarat dan dijadikan sarang kecoa. Budi, ratap Ibu Sri, memeluk panci kosong itu. Maafkan ibu. Ibu jahat. Ibu menyesal. Tapi penyesalan itu memantul di dinding kosong. Tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang peduli. Suara batuk Budi yang dulu ia benci, kini adalah suara yang paling ia rindukan. Tapi takkan pernah ia dengar lagi. Keesokan harinya, di pemakaman umum yang becek. Di sudut paling belakang, di tanah wakaf gratisan, ada sebuah gundukan tanah yang tak terawat.
Nisannya hanya terbuat dari papan kayu yang tulisannya mulai luntur kena hujan. Budi Santoso. Lahir 1985. Wafat 2023. Tidak ada taburan bunga segar. Rumput liar mulai tumbuh tinggi menutupi makam itu. Dari kejauhan, terlihat Rio sedang berjalan kaki memanggul karung beras milik juragan sembako yang kebetulan lewat jalan pintas pemakaman. Ia berhenti sejenak, menatap makam kakaknya. Napasnya ngos-ngosan. Keringat bercucuran. Ia merasakan nyeri hebat di dadanya, mungkin gejala penyakit yang sama mulai tumbuh, atau hanya kelelahan. Rio menatap nisan itu dengan tatapan kosong. Mas. Gumam Rio pelan. Ternyata jadi tulang punggung itu berat ya. Maafin aku mas. Tapi maaf pun gak bikin perutku kenyang. Ia meludah ke samping makam, lalu kembali berjalan memanggul beban berat itu, tertatih-tatih di bawah panas matahari yang menyengat. Ia harus terus berjalan, terus bekerja, sampai mati, karena tidak ada lagi Budi yang akan menggantikannya. Sementara itu, di rumah, Ibu Sri duduk sendirian di teras yang kotor. Tatapannya nanar melihat anak-anak tetangga yang sedang berangkat sekolah diantar ayahnya. Ia melihat Bu Tejo di sebelah rumah sedang tertawa bahagia disuapi anaknya. Ibu Sri mengangkat tangannya yang gemetar, menatap telapak tangannya sendiri. Tangan yang dulu sering memukul Budi, tangan yang dulu sering menunjuk muka Budi. Kini tangan itu kosong. Ia menundukkan kepala, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kesepian yang abadi. Kesepian yang tidak akan pernah hilang sampai ia menutup mata. Sebuah hukuman penjara tanpa jeruji besi. Angin berhembus pelan, membawa debu jalanan. Kisah tentang Budi, sang kakak yang berbakti sampai mati, telah berakhir. Namun kisah penderitaan Ibu Sri dan Rio baru saja dimulai. Dan mereka harus menjalaninya setiap hari, setiap jam, setiap detik, dengan rasa lapar dan penyesalan yang tak berujung.